Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope so. Always be healthy, be fun, and be the best ya. Oke. Hari ini di kelas 6 kita akan membahas atau mempelajari tentang masa pubertas. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama, apa itu pubertas, kemudian bagaimana ciri fisik dan sekundernya, bagaimana menghadapinya, dan bagaimana menjaga kesehatan pada masa saat pubertas. Oke, sudah siap semuanya? Kita mulai satu persatu ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia dari balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, Miss mau tanya, tahap manakah manusia mengalami pubertas? Nah, ini ya di tahap sini, dari peralihan anak-anak menuju dewasa itu ada tahap yang namanya remaja. Nah, disinilah nanti ada masa-masa pubertas. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan masa remaja itu? Nah, ini adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Ini kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada masa remaja ini nantinya akan ada masa yang namanya masa pubertas. Nah, apa itu memasuki masa pubertas? Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan baik secara fisik, pola pikir, pematangan fungsi reproduksi. Nah, ini Miss akan bahas yang namanya apa itu masa pubertas atau lebih disingkatnya masa puber. Perubahan pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon yang ada dalam tubuh ya. Masa pubertas setiap anak tentunya berbeda-beda, tetapi pada umumnya dimulai saat berusia 10-13 tahun dan berakhir lebih kurang usia 15 hingga 16 tahun. Jadi untuk kelas 6 sudah ada yang mengalami masa puber ya atau pubertas. Dengan nanti kita akan membahas ciri-cirinya apa saja ya dan bagaimana kita harus menjalaninya. Ciri-ciri pubertas dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu perubahan utama atau ciri primer. Kedua ada perubahan sekunder atau yang dimaksud dengan perubahan fisik. Pada saat perubahan utama atau primer terjadi di dalam tubuh sehingga ciri-cirinya tidak tampak pada tubuh. Kemudian kalau sekunder itu terjadi di luar tubuh sehingga kita dapat mengamati. Ini perlu dipahami dulu ya, kalau primer itu tidak tampak, kalau yang sekunder itu tubuh kita akan tampak. Sebagai contoh pada perempuan itu sudah tumbuh untuk pinggulnya lebar, kemudian payudara mulai tumbuh. Kalau di laki-laki ada yang namanya perubahan sekunder itu pada tumbuh jakun. Yang pertama kita akan bahas tentang ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Nah ini ada tadi dua ya yang kita bahas nantinya. Yang pertama perubahan primer, yang kedua perubahan sekunder. Nah perubahan primernya ini apa misalnya? Kalau pada laki-laki ditandai dengan terjadinya mimpi basah atau sudah mulai diproduksinya sel sperma. Kemudian kalau perubahan sekunder atau perubahan fisiknya, nah ini dapat dilihat secara visual. Contohnya tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan. Kemudian tumbuh kumis dan jakun. Dada terlihat bidang. Suara berubah menjadi lebih berat dan kulit berminyak atau berjerawat. Nah, tadi untuk ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Bagaimana pada perempuan?
Nah, ini juga sama ya, ada perubahan secara primer dan ada perubahan secara sekunder. Kalau untuk perubahan secara primer ditandai dengan sudah mulai menstruasi atau haid. Nah, ini berarti pada saat sudah mengalami menstruasi berarti sudah ada produksi sel telur ataupun ovum. Ini primer yang tidak dapat kita lihat. Nah, ini kalau perubahan secara fisik sekunder, berarti ini ada beberapa ya. Yang pertama, tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan. Kemudian payudara mulai membesar. Ada ciri yang lain, pinggul melebar dan kulit berminyak dan berjerawat. Selain ada perubahan secara fisik, ada perubahan secara emosi ya. Sebagai contohnya itu ada beberapa. Pada saat masa puberitas, emosi menjadi semakin sensitif dan intens. Kemudian ada juga sensitif terhadap penampilan diri, kayak istilah sekarang insecure dan lain sebagainya itu ya. Kemudian ada perubahan emosi terjadi secara cepat. Ini yang dimaksud itu moody. Banyak ya masih ada yang moody. Tiba-tiba happy, beberapa saat kemudian jadi mellow. Nah, ini itu termasuk contoh-contoh perubahan secara emosi. Ada juga yang semangatnya membara, cepat gitu bersemangat tapi tiba-tiba dia down. Itu juga contoh dari masa-masa puberitas dilihat dari psikis atau emosi. Nah, ini ada beberapa hal yang lain. Sebagai contohnya, sering melamun, mudah berteman, tapi nanti ada juga tidak cocok atau bermusuhan, berkelahi, baikan lagi. Nah, itu adalah perubahan-perubahan emosi. Kemudian ada juga sensitif dengan tekanan teman sebaya, misalnya nanti ini berkaitan dengan pertemanan ya. Itu adalah perubahan-perubahan emosi pada saat puberitas yang harus kita pelajari bersama atau kita waspadai. Tetap apa saja nanti tips-tipsnya agar kita bisa menghadapi masa-masa puberitas, kita bahas setelah ini ya. Perlu diperhatikan bersama pada saat sudah mengalami masa puberitas, tubuh seorang perempuan atau laki-laki itu sudah mengalami pertumbuhan ya. Nah, ini di area yang Miss kasih warna pink ini, jangan biarkan siapapun memegang bagian tubuh ini, karena ini adalah bagian tubuh yang sensitif dan tidak boleh dipegang oleh siapapun. Nah, ini laporkan jika ada seseorang yang mencoba berbuat tidak sopan terhadapmu. Nah, di sini kan sudah mulai ada pertumbuhan. Jadi, pada saat mulai masa puberitas berarti sudah mulai memahami tubuhnya sendiri ya. Tidak ada boleh yang bisa menyentuh tubuhnya di bagian-bagian tertentu ini. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan pada masa puberitas? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Bagaimana tips sukses puberitas? Nah, di kelas 6 sudah pada mengalami masa-masa puberitas ya. Bagaimana tipsnya? Kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, ini beribadah yang rajin, kemudian membaca Al-Quran itu dapat membuat kita menjadi lebih tenang. Jadi emosinya tidak naik turun selalu ya, bisa dikendalikan dengan banyak beribadah. Yang kedua, mencari informasi dan berdiskusi tentang puberitas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Sebagai contohnya, kita ngobrol kepada orang tua kita, kakak kita yang sudah paham, ataupun kepada guru. Kemudian, selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, jangan banyak melamun juga. Jadi, kita isi kegiatan-kegiatan sehari-hari kita dengan kegiatan positif. Sebagai contohnya berolahraga, berenang, membuat sebuah karya, desain, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian banyak membaca buku pengetahuan ini yang bagi suka sains ya. Biasanya ada beberapa yang lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku pengetahuan. Yang ini
Tips yang kelima, pilihlah teman atau bergaullah dengan teman yang membawa dampak positif atau berbuat baik. Nah, seperti itu. Kita juga harus bisa selektif terhadap teman-teman kita ya. Sekiranya kita harus dapat bisa membagi waktu kapan kita belajar dan kita dapat bergaul. Jadi, jangan nanti diajak nge-game terus atau diajak hangout terus. Ya, seperti itu kan teman yang tidak baik juga. Harus ada batasan waktunya. Kemudian yang keenam itu bisa dikembangkan hobi atau bakatnya. Nah, itu misalnya ada yang suka di bidang seni, musik, atau menari, melukis, dan banyak hobi yang lainnya saat ini ya. Misalnya sekarang itu banyak hobi yang chef, memasak, dan lain sebagainya. Saat pubertas, apa yang harus dilakukan untuk tubuh kita ya? Yang pertama itu harus bisa merawat tubuh. Nah, biasanya itu sudah mulai tumbuh jerawat. Rajin-rajinlah untuk mencuci muka. Kemudian jangan malas mandi atau mandi bersih, gosok gigi. Kemudian jangan lupa pada saat masa ini adalah masa pertumbuhan. Jadi makanlah makanan yang bergizi. Masa pubertas kan masa pembentukan ya. Nah, ini makanan bergizi itu sangat dibutuhkan untuk membentuk tubuh kita. Misalnya untuk ideal pengen tinggi, kemudian pengen bagus tubuhnya, itu juga harus perlu adanya makanan yang bergizi. Kemudian jangan lupa ini juga sangat penting, mengganti pakaian dalam. Hal ini diperlukan agar organ reproduksi kita itu dalam keadaan yang bersih, terhindar dari jamur maupun virus. Nah, ini berolahraga itu juga sangat penting ya, tubuh kita perlu berolahraga untuk meningkatkan kesehatan atau fisik kita yang bagus. Kemudian jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Nah, biasanya kan sekarang banyak suka yang nge-game, lihat K-pop, malah sampai malam-malam istirahatnya kurang cukup. Nah, ini nanti akan berdampak pada pertumbuhan yang tidak maksimal. Makanya perlu adanya istirahat yang cukup. Nah, cukup sekian dulu untuk pembahasan pubertas. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan jangan lupa jaga pergaulan kita. Nah, ini Miss akhiri dulu untuk pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.